Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari perjalanan hidup dan doa yang mungkin pernah kita alami. Jika hatimu pernah diuji oleh cinta, keikhlasan, dan ketaatan, mungkin cerita ini sedang berbicara tentangmu. Mari kita simak kisahnya. Alia Prameswari terbangun di kamar luas dengan dinding kaca menghadap kota. Lampu-lampu gedung masih menyala, berkilau seperti bintang buatan manusia. Di sekelilingnya ada kemewahan, tempat tidur mahal, lukisan bernilai ratusan juta, dan lemari penuh pakaian yang tak pernah habis dipakai. Namun setiap pagi, yang ia rasakan hanyalah kosong. Ponselnya bergetar undangan makan malam, rapat bisnis, pesan pujian, semua orang ingin dekat dengannya. Semua ingin memuji. Tapi tak satu pun benar-benar bertanya bagaimana perasaannya. Alia duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin. Apa yang sebenarnya aku cari? Beserkin. Ia ingat masa kecilnya. Saat ibunya masih hidup, dulu rumah mereka sederhana. Tapi doa selalu mengalun setiap subuh. Kini, rumah besar itu sunyi. Salat sering ia tunda. Bukan karena tak percaya, tapi karena hatinya terlalu lelah untuk merasa dekat. Alia menerima laporan tentang program bantuan desa yang harus ia tinjau langsung. Sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Awalnya ia enggan. Apa yang bisa ia temukan di tempat tanpa sinyal kuat dan hotel mewah? Namun, entah mengapa, hatinya berkata, pergilah. Perjalanan panjang membawanya keluar dari jalanan beraspal menuju tanah berbatu. Mobil mewahnya berjalan perlahan, melewati sawah hijau dan rumah kayu sederhana. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa lepas tawa yang terasa asing bagi Alia. Saat mobil berhenti, angin desa menyentuh wajahnya. Tidak berisik, tidak terburu-buru, hanya tak lama kemudian, suara azan zuhur menggema dari musala kecil di ujung jalan. Hayya 'ala shalah. Suaranya sederhana, namun menembus dada Alia. Ia terdiam. Ada getar yang tak ia mengerti. Di kejauhan, ia melihat para lelaki menghentikan pekerjaan. Seorang pemuda mengelap keringat, meletakkan karung yang dipanggulnya, lalu berjalan menuju musala dengan langkah mantap. Wajahnya teduh, tanpa tergesa. Alia tak tahu siapa dia. Namun saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa hatinya berhenti berisik, dan tanpa ia sadari, perjalanannya ke desa itu bukan sekadar urusan kerja, melainkan awal dari pencarian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Subuh di desa itu datang tanpa suara mesin. Ia hadir bersama embun, desir angin, dan langkah-langkah sunyi menuju rumah Allah. Faris telah terjaga sebelum langit benar-benar terang. Air wudhu menyentuh wajahnya dingin, namun menenangkan. Di cermin kecil rumah kayu, ia menatap dirinya sebentar. Bukan untuk memuji, hanya memastikan hati masih bersih untuk menghadapnya. Langkahnya ringan saat menuju musala. Tanah lembab menyambut telapak kakinya. Di kejauhan, azan berkumandang tidak lantang, namun jujur, seperti hidup yang ia jalani. Sederhana, tapi lurus. Faris bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda desa yang bekerja memanggul amanah, menyusun karung demi karung, menghitung bukan berapa yang ia dapat, melainkan apa yang harus ia jaga. Saat sujud, ia berlama-lama, bukan karena ingin dilihat, melainkan karena dunia terlalu ramai untuk ia bawa ke dalam doa yang singkat. Ya Allah, bisiknya, jika hidup ini tentang memilih, maka jangan biarkan aku salah melangkah. Pagi itu, Alia berdiri tak jauh dari musala. Ia tidak berniat mengintip, namun matanya tertahan pada seorang pemuda yang berdiri tegak, lalu tenggelam dalam sujud yang penuh pasrah. Tak ada kemewahan pada dirinya, hanya ketaatan yang tenang, dan wajah yang tak menuntut apapun dari dunia. Untuk pertama kalinya, Alia melihat seseorang yang hidupnya tidak tergesa mengejar, namun ikhlas menunggu. Ia tak tahu nama pemuda itu, tak tahu kisahnya, namun pagi itu, sesuatu di hati Alia bergetar, seperti doa lama yang akhirnya menemukan jawaban. Dan Ferris tak pernah tahu bahwa di antara sujudnya pagi itu, ada sebuah hati yang mulai belajar tenang, hanya dengan menyaksikan ketaatannya.
Sejak siang itu, hati Alia tak lagi tenang. Kalimat Faris terus berulang di kepalanya. Seperti gema yang tak mau pergi, yang bukan hak kita, akan menjadi beban di sujud kita. Ia duduk sendiri di kamar penginapan desa. Lempu, temarung. Ponselnya tergeletak puluhan pesan, belum dibalas. Biasanya, dunia menunggunya. Kini, ia justru ingin menjauh. Alia menatap kedua tangannya. Tangan yang terbiasa menandatangani kontrak, mengatur angka besar, dan menutup mata pada hal-hal kecil yang dulu ia sebut tidak perlu dipikirkan. Ia teringat masa lalu, tentang keputusan cepat, tentang kompromi yang katanya demi kebaikan bersama, tentang suara hati yang perlahan ia bungkam. Apakah aku selama ini benar? Atau hanya pandai membenarkan? Dadanya sesak. Ia merasa sukses, merasa berkuasa. Mengapa seorang pemuda desa yang hidupnya serba terbatas justru tampak lebih merdeka? Alia berdiri, membuka jendela. Udara malam masuk perlahan. Dari keyohon, terdengar suara orang mengaji dengan lantunan yang menggetarkan jiwanya dari musala. Bismillahirrahmanirrahim. Air matanya jatuh, bukan karena Faris, melainkan karena dirinya sendiri. Ia sadar ada jurang dalam hatinya antara siapa dirinya sekarang dan siapa dirinya yang dulu, yang berdoa tanpa pamrih, yang percaya bahwa Allah cukup. Ya, suaranya bergetar. Jika aku tersesat dalam gemerlap dunia, tolong jangan biarkan aku lupa jalan pulang. Di sisi lain, desa, Faris menutup buku catatan kerjanya. Ia merasa hari ini berbeda, bukan karena lelah, melainkan karena hatinya diuji dengan cara yang halus. Ia berdoa sederhana, tanpa tahu bahwa doanya sedang bersisian dengan kegelisahan seorang wanita yang Allah sedang lembutkan hatinya. Malam itu, Alia tak tidur nyenyak, bukan karena takut kehilangan dunia, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan kebenaran. Dan dari kegelisahan itulah, sebuah perubahan pelan-pelan dimulai. Sejak malam itu, Alia tak lagi memandang Faris dengan mata yang sama, bukan karena kagum semata, melainkan karena ia takut pada perasaan yang mulai tumbuh terlalu dalam. Ia sering menemukan dirinya menunggu, bukan pada pesan atau panggilan, melainkan pada waktu-waktu salat, di mana Faris akan berlalu menuju musala. Alia berusaha sibuk, mengisi hari dengan laporan dan evaluasi. Namun setiap kali suara azan menggema, hatinya ikut bergetar, seolah ada nama yang diam-diam disebutkan. Faris pun merasakan hal yang sama. Ia menyadari kehadiran Alia bukan lagi sekadar tamu dari kota. Ada keteduhan di caranya mendengar, ada kejujuran di caranya bertanya. Namun Faris memilih menjaga jarak. Ia menundukkan pandangan, memilih diam daripada melangkah tanpa arah. Jika ini cinta, pikirnya, maka ia harus membawa aku lebih dekat pada Allah, bukan sekadar mendekatkan pada manusia. Suatu sore, mereka berjalan di pematang sawah. Langit berwarna jingga. Angin membawa aroma tanah basah. Alia ingin berkata banyak hal. Tentang kekaguman, tentang keresahan, tentang perasaan yang tumbuh tanpa ia minta. Namun, lidahnya keluh. Ia sadar, cinta yang tergesa seringkali menjadi luka. Apa yang paling kamu takutkan dalam hidup? Tanyanya akhirnya. Faris berhenti melangkah, menatap sawah yang luas. Takut menjadi orang yang Allah jauhkan. Jawabnya pelan, karena hati yang jauh darinya tak akan pernah benar-benar pulang. Jawaban itu membuat dada Alia sesak. Ia tersenyum, menahan air mata. Karena ia tahu, pemuda ini tidak sedang membuka pintu cinta. Ia sedang menjaga batasnya. Malam itu, Alia berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan meminta Faris, melainkan meminta kejelasan. Jika perasaan ini ujian, kuatkan aku. Jika ini jalan, tuntun aku. Don Ferris. Dalam sunyi sepertiga malam, ia berdoa tanpa menyebut nama. Ya Allah, jika hatiku condong pada seseorang, maka condongkan ia karenamu, bukan karena hawa nafsu. Cinta itu tidak mati, ia hanya disimpan, disucikan dalam doa, karena keduanya tahu, cinta yang benar tidak perlu diucapkan terlalu cepat. Kemudian, pada pagi itu,
azan subuh kembali mengalun di desa yang sama. Bukan lagi sebagai saksi awal pertemuan, melainkan penanda perjalanan yang telah ditempuh. Dengan air mata dan doa, Faris berdiri di depan sajadah. Di belakangnya, Alia merapatkan barisan, tak ada kata. Karena cinta mereka telah lama berbicara dalam sujud. Usai salat, Faris menengadah lama. Sujudnya lebih panjang dari biasanya. Bukan karena sedih, melainkan karena takut. Takut jika suatu hari ia lupa bahwa semua ini bukan hasil dari dirinya, melainkan karunia Tuhan. Alia memandang suaminya. Ia teringat dirinya yang dulu, wanita yang memiliki segalanya, namun kehilangan arah. Kini ia tahu bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang ia pegang, melainkan pada siapa yang ia ikuti jalannya. Di luar, Rama, mentari naik perlahan. Sawah hijau berkilau oleh embun. Tidak mewah, namun Alia tersenyum lalu berbisik. Aku tidak jatuh cinta pada dunia yang kau miliki, tapi pada Tuhan yang kau jaga. Faris menunduk, matanya basah. Ia menjawab pelan. Dan aku tidak memilihmu karena apa yang kau bawa, melainkan karena engkau membantuku tetap pulang. Mereka tahu, hidup akan terus menguji. Rezeki bisa datang dan pergi. Manusia bisa berubah. Namun selama cinta mereka dijaga dalam ketaatan, ujian tidak akan menjadi perpisahan, melainkan penguat. Dan jika suatu hari mereka lelah, mereka berjanji untuk kembali pada tempat pertama, di mana cinta mereka lahir. Sujud yang jujur, doa yang ikhlas, dan Tuhan yang maha menjaga. Karena pada akhirnya, cinta yang paling indah bukan yang membuat manusia lupa dunia, melainkan yang membuat manusia ingat kepada Tuhan dalam setiap langkahnya. Akhirnya, kami hanya mengingatkan kepada saudaraku semua di seluruh Nusantara, bahwa jika cintamu membuatmu lebih taat, itu anugerah. Jika cintamu menjauhkanmu dari Tuhan, itu peringatan. Dan jika cintamu membawamu pulang kepadanya, itulah cinta yang layak diperjuangkan seumur hidup. Jika kisah ini mengetuk hatimu, mungkin ia hadir bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk menemani perjalanan iman kita. Dukung channel ini dengan like, agar kisah-kisah penuh makna terus menemukan jalannya. Subscribe, supaya setiap cerita tentang doa, perjuangan dan cinta yang diridhoi tak terlewatkan darimu. Dan jika kamu punya cerita atau doa yang ingin dititipkan, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu menjadi penguat bagi hati yang sedang berjuang. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Semoga setiap kata yang dibagikan menjadi pengingat untuk kita semua, agar tetap pulang kepada jalan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.